Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan. Semoga apa yang saya bahas ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti PPG dan sudah melewati yang namanya proses PPL 2 dan selanjutnya Bapak Ibu sudah dipersiapkan harus mengikuti yang namanya UKIN portofolio atau uji kinerja portofolio. Nah, pada panduan teknis instrumen penilaian uji kinerja, pertama Bapak Ibu melakukan penelitian dan publikasi, skor maksimal di tempat, itu pada PPG yang saya sudah lalui. Tidak tahu berikutnya ini nanti formatnya seperti apa, tapi biasanya seperti ini. Karena format ini baru berlaku pada PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 yang sudah kami lewati. Dan format seperti ini tidak ada pada peserta PPG yang sebelum kami. Nah, berikutnya itu melakukan refleksi dari pembelajaran mencari informasi baru, penelitian dan pengembangan karya inovasi. Berikutnya mencari inovasi pengetahuan baru tentang pembelajaran mencari informasi baru, penelitian dan pengembangan karya inovasi. Berikutnya mengembangkan karya inovasi, mempunyai prestasi hasil kompetensi dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Skor maksimal itu 10. Nah, Bapak Ibu nanti saya sedikit menjelaskan. Nah, pada kisi-kisi penilaian UKIN portofolio, Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan yang ini. Di antara ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 4 ini dinyatakan wajib. Wajib dalam artian Bapak Ibu itu harus punya berkas ini. Jangan sampai tidak ada. Kalau yang 2 di bawah ini bersifat tidak wajib. Artinya kalau ada, alhamdulillah, bagus, ada penilaiannya. Dan kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Nah, nanti saya akan sedikit penjelasannya pada kisi berikut ini, lampiran rubrik penilaian UKIN portofolio. Jadi Bapak Ibu, ini rubriknya. Jadi pada melakukan penelitian dan publikasi, ini adalah unggahan wajib. Unggahan wajib yang pertama yaitu melaksanakan penelitian dan publikasi. Di antara keseluruhan ini, Bapak Ibu harus ada yang punya berkas. Jangan sampai dibiarkan kosong. Nah, jadi saya yakin bahwa Bapak Ibu yang mengikuti PPG ini punya. Artinya minimal biar 1, yang penting memenuhi kriteria daripada rubrik penilaian ini. Artinya tidak boleh ada yang kosong. Itu ketentuannya seperti itu. Jadi kalau ada 1, 2, 3, alhamdulillah lebih bagus. Contoh, Bapak Ibu punya publikasi di jurnal internasional. Yang berikutnya publikasi di jurnal nasional. Publikasi ini apa? Bapak Ibu punya hasil-hasil apalah yang sudah pernah dipublikasikan di internasional maupun nasional, S1 dan S2. Publikasi jurnal ada ISBN dan DOI. Artinya Bapak Ibu pernah punya buku. Bukunya ini adalah buku yang ber-ISBN. Kalau ada, bagus, Bapak Ibu bisa melampirkannya. Kalau ada soft copy-nya lebih bagus juga, karena nanti dirubah ke dalam bentuk PDF. Berikutnya jurnal nasional. Nah, kalau di antara ini Bapak Ibu belum ada yang punya, jangan berkecil hati. Pasti masih ada di sini nih, yang Bapak Ibu pasti ada yang punya. Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Ini apa? Ini namanya PTK, penelitian tindakan kelas. Saya yakin Bapak Ibu pernah mengusulkan naik pangkat, terus pernah membuat buku atau penelitian tindakan kelas, pasti ada. Kalaupun tidak ada, jangan plagiat. Khawatirnya nanti akan diketahui oleh penguji. Jadi sebisa mungkin milik Bapak Ibu sendiri. Nah, berikutnya laporan hasil penelitian belum diseminarkan. Ini juga boleh Bapak Ibu punya PTK tapi belum diseminarkan. Jadi berikutnya karya ilmiah best practice di jurnal Proceeding Internasional. Jadi bukan best practice yang punya Bapak Ibu sewaktu PPL, bukan.
Berikutnya karya ilmiah best practice di jurnal Presiden Nasional. Nah, masih sama. Karya ilmiah best practice di jurnal Presiden Provinsi, sama. Berikutnya tulisan karya ilmiah populer di mass media nasional. Nah, yang boleh dilampirkan itu ya seperti ini, mass media nasional. Bukan seperti blogger, blog, atau WordPress yang semisalnya yang bukan mass media nasional. Kalau Bapak Ibu pernah menulis di koran, silakan, ada buktinya, silakan difoto lalu dilampirkan. Terus tulisan karya ilmiah populer di mass media provinsi, kabupaten, web resmi, bukan blog. Nah, jadi kalau ada bukti-bukti seperti ini, Bapak Ibu bisa memfotonya lalu dibuatkan deskripsi, lalu dibuatkan apa namanya itu, yang kemarin saya buat itu namanya lembar pengesahan. Nah, seperti ini juga Bapak Ibu. Nanti saya akan di video berikutnya saya akan buat contoh yang punya saya itu seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu lampirkan, karena itu menjadi apa namanya ya, kalau kita punya lembar pengesahan itu berarti menandakan bahwa benar-benar hasil karya itu bukan plagiat, artinya milik kita sendiri dan benar-benar disahkan oleh pimpinan kita dan benar-benar itu ada buktinya. Nah, itu salah satu kriteria kita bisa lulus UKIN. Karena pengalaman sewaktu kemarin kita PPG dalam jabatan yang baru berakhir di akhir Desember kemarin, ada mahasiswa yang tidak lulus UKIN, tapi dia lulusnya pada UP. Artinya dia harus mengulang pada UKIN. Jadi ya sebisa mungkin Bapak Ibu kalau sudah lulus dari sini, insya Allah UP itu insya Allah jadi gampang. Karena memang UP bagi yang belum menghadapinya, bagi yang belum mengikuti prosesnya pasti akan merasakan sulit soal-soal. Tapi insya Allah gampang. Yang penting intinya Bapak Ibu fokus, tenang, sabar. Kalaupun banyak belajar juga pasti akan menguras tenaga pikiran Bapak Ibu juga, tapi perlu ketenangan Bapak Ibu belajarnya, jangan terlalu dipaksakan, yakin sungguh bahwa apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan sudah pasti ikhtiar itu dan sudah disertai dengan doa, insya Allah pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin saja nanti insya Allah di UP saya akan coba sedikit berbagi. Karena di UP kemarin baru pertama kali pada PPG di angkatan kami yang biasanya soal itu 120 nomor dalam waktu 2 jam, kemarin soal-soal kami dipres menjadi 60 soal. Nah, 60 soal ya alhamdulillah lumayan menguras pikiran juga, tapi tidak usah khawatir. Kali ini kita bahas UKIN dulu. Artinya biar Bapak Ibu tetap semangat dan jangan berpikir yang ya seperti apa ya, artinya kita sudah sampai di tahap ini, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, berikutnya di sini, jika penelitian karya ilmiah merupakan hasil kolaborasi, maka pembagian skor kredit sebagai berikut. Nah, di sini kalau penelitian karya ilmiah merupakan hasil kolaborasi itu, kalau Bapak Ibu menulis buku antologi atau buku borongan, biasanya itu penulisnya itu lebih dari satu. Itu ya artinya Bapak Ibu harus membuatnya seperti ini. Nanti pada pembagian nilainya nanti seperti ini. Kalau 2 orang 60%, penelitian penulis utama, penelitian penulis 40%, maka penilaian seperti ini. Kalau semakin banyak orang ya semakin tidak terlalu banyak nilainya lah. Tapi intinya yang penting ada dan wajibnya yang ada. Itu alhamdulillah sudah memastikan bahwa Bapak Ibu itu pasti berada pada tahap aman. Berikutnya melakukan refleksi diri. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Di sini saya ada semuanya saya penuhi. Melaksanakan refleksi pembagian diri, pengembangan diri termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Pada LPTK kami itu kami diminta mengumpulkan portofolio RPP atau modul ajar sebanyak 1 semester minimal 1 kali. Tapi ingat ya Bapak Ibu, nanti ada formatnya, nanti saya akan berikan. Bapak Ibu punya RPP, maka dibuatkan refleksi. Nanti redaksi RPP-nya saya akan buat pada video berikut.
Karena memang nanti agak-agak ribet juga sih kalau kita belum menghadapinya, pasti Bapak Ibu akan bertanya-tanya, seperti apa formatnya, seperti apa formatnya. Insya Allah nanti saya akan berbagi. Di sini juga melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian, melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Saya kasihkan sedikit kisi-kisi Bapak Ibu. Melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran satu semester ini. Artinya Bapak Ibu di sini punya RPP atau modul ajar, punya LKPD, punya media ajar, semuanya ada pada RPP tersebut. Bapak Ibu buat refleksinya di antara RPP satu semester yang pernah Bapak Ibu ngajar, ambilkan salah satu RPP di mana Bapak Ibu itu melakukan refleksinya pada pertemuan itu. Kira-kira Bapak Ibu merasa bahwa ini loh di pembelajaran saya lakukan di RPP berapa ini, atau RPP mata pelajaran apa di materi apa, yang Bapak Ibu merasa bahwa ini perlu direfleksi. Artinya sebenarnya di setiap pembelajaran, setiap RPP itu harus ada refleksi, tapi tidak terlalu banyak juga tidak apa-apa. Minimal satu juga sudah cukup. Kalau ada dua, tiga, ya silakan Bapak Ibu buat. Kalau punya saya kemarin, saya ambilkan satu semester, terus saya ambilkan satu RPP, satu materi, saya buatkan refleksi. Saya buatkan dia punya lembar pengesahannya, deskripsinya, kenapa sampai saya harus merefleksi, kenapa sampai harus saya tuangkan deskripsinya seperti ini dan itu. Nanti saya akan berikan contohnya pada video berikutnya. Terus melaksanakan refleksi penelitian. Bapak Ibu sudah membuat penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu sudah punya penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu baru mau melaksanakan penelitian tindakan kelas. Tapi ingat, penelitian tindakan kelas tidak boleh di waktu Bapak Ibu menjadi peserta PPG. Nah, caranya melakukan refleksi, Bapak Ibu buatkan refleksi PTK yang sekarang ada di tangan Bapak Ibu. Buatkan refleksinya. Kenapa sampai saya buatkan refleksi? Diceritakanlah. Nanti saya akan buatkan di video terpisahnya. Berikut, melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Nah, ini wajib. Punya saya kemarin, refleksi inovasi ini ada inovasi namanya karya inovasi sederhana dan karya inovasi teknologi. Karya inovasi teknologi saya itu adalah semasa saya menjadi semasa waktu corona COVID, saya membuatkan video pembelajaran anak-anak SD kelas 5 di situ. Video pembelajaran saya banyak, alhamdulillah. Jadi saya akan berbagi dulu buat Bapak Ibu bahwa portofolio ini dinilai adalah 3 tahun terakhir. Kalau kemarin kami dari bulan Desember, maka portofolio yang menjadi syarat adalah batasannya 3 tahun terakhir mulai dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September. Itu kami. Berarti Bapak Ibu yang sedang mengikuti ini berarti mungkin maju. Tanggal 30 September mungkin sampai batas 30 ya, sampai tanggal 30 apa 31 ya November. Jadi ada perbedaannya sedikit seperti itu. Mungkin naik 1 bulan. Nah, jadi selanjutnya yang sudah tidak terpakai, yang sudah sebelum tahun 2020 di bulan September berarti tidak terpakai. Kalau pun selama Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG itu pun tetap tidak terpakai. Nah, seperti itu. Caranya adalah melaksanakan pengembangan karya inovasi ini. Karya inovasi ini berarti Bapak Ibu punya video pembelajaran. Ada berapa banyak video pembelajaran, atau satu, ada dua, atau Bapak Ibu pernah membuat video, lalu video ini Bapak Ibu buat tutorial pembelajaran buat siswa, lalu dipublikasikan. Nah, dipublikasikan di mana? Boleh di YouTube, atau pernah di mana, itu Bapak Guru ambil, tunjukkan buktinya, lampirkan linknya, dibuat dalam bentuk deskripsinya. Nanti pada video selanjutnya saya akan memberi pembahasannya dan memberikan link biar Bapak Ibu bisa belajar dan Bapak Ibu bisa menggunakan sebagai bahan acuan pembuatan tagihan-tagihan Bapak Ibu. Berikutnya di sini mencari informasi pengetahuan dalam forum ilmiah. Diklat latihan fungsional dan teknis. Bapak Ibu diwajibkan punya sertifikat kegiatan selama menjadi guru 3 tahun terakhir, seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Sertifikat di sini apakah boleh tidak punya nilai, tidak punya jam jam pelajaran atau JP? Boleh. Bolehkah kita punya kegiatannya di dalam kota, di ruang lingkupnya adalah ruang lingkup kota kita sendiri? Boleh. Bolehkah kegiatannya yang bersifat online? Boleh. Jadi ada nilai, tidak ada nilai, atau ada JP atau tidak ada JP, boleh. Tidak jadi masalah, aman. Yang penting ada. Tidak boleh tidak ada sama sekali, dan ingat, hindari yang namanya plagiat. Sangat berbahaya. Jadi kalau ada lebih bagus, Bapak Ibu, ya artinya ingat, jangan sampai hal-hal yang sekecil itu bisa membuat Bapak Ibu jadi deg-degan nanti waktu mendengarkan hasil kelulusan, karena dipastikan Bapak Ibu penguji juga sangat jeli melihat hal-hal seperti itu. Nah, berikutnya paket kegiatan guru, misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, yang penting ada daripada tidak ada sama sekali. Kalaupun tidak ada sama sekali, ya minta solusi sama dosen penguji sama guru pamong. Kira-kira seperti apa? Saya yakin Bapak Ibu juga, dosen guru pamong juga itu manusia yang bisa mengerti akan keadaan Bapak Ibu. Tapi kalau selama 3 tahun Bapak Ibu tidak punya, mustahil bagi Bapak Ibu penguji. Jadi nanti seperti apalah Bapak Ibu konsultasinya. Berikut kegiatan kolektif guru. Nah, ini dia nih. Masih masuk pada mencari informasi pengetahuan. Bapak Ibu pernah melakukan lokakarya, seminar, dan lain-lain? Ya, ini nih. Boleh. Ada punya nilai. Masih termasuk pada mencari informasi pengetahuan dalam forum ilmiah. Berikut menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan pembelajaran. Nah, ini dia tadi. Bapak Ibu menulis buku teks yang lolos penilaian Kemdikbud. Nah, poinnya sangat tinggi nih. Bapak Ibu pernah punya buku teks yang diterbitkan penerbit yang tadi saya bilang ber-ISBN. Jadi yang tidak ber-ISBN tidak dinilai ya Bapak Ibu, harus ber-ISBN. Buku teks yang dicetak sendiri boleh. Contohnya Bapak Ibu membuat bukunya sendiri, tapi bukunya itu tidak pada penerbit ISBN, tapi pada penerbit seperti yang Bapak Ibu sendiri bayar ke pihak percetakan, lalu Bapak Ibu sendiri memasarkan, itu boleh. Terus modul LKPD minimal 1 semester yang sudah saya bahas tadi, modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional. Kalau ini tidak ada, berarti harus ada pada tingkat kecamatan atau gugus Bapak Ibu guru. Kalaupun tidak ada, yang digunakan di sekolah. Nah, ini yang dilampirkan. Modul LKPD minimal 1 semester. Berikutnya buku dan bidang pendidikan diterbitkan ber-ISBN. Nah, yang tadi sudah. Berikutnya saya lewat-lewat saja. Buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri, ya sudah tadi. Hasil karya terjemahan, buku pedoman guru, book chapter, bunga rampai. Nah, bunga rampai ini artinya buku borongan tadi. Buku antologi, buku yang diterbitkan bersama-sama oleh rekan-rekan penulis. Boleh. Saya lewat. Nah, ini dia. Karya teknologi kompleks. Ada karya teknologi sederhana, ada karya seni kompleks, ada karya seni sederhana, alat peraga kompleks, alat peraga sederhana, karya praktikum kompleks, karya praktikum sederhana. Ini pasti dimiliki oleh Bapak Ibu. Tidak mungkin tidak ada. Karya teknologi kompleks ini artinya Bapak Ibu mempunyai video pembelajaran yang pernah dibuat pada YouTube atau diunggah di mana, lalu Bapak Ibu lampirkan. Jadi di antara video-video itu Bapak Guru buatkan refleksinya kalau bisa. Kalau saya kemarin punya video yang saya unggah itu ada 100 video. Saya unggahkan linknya pada deskripsi. Nah, dari situ saya ambil beberapa video yang benar-benar itu kenapa saya harus buat video pembelajaran itu, saya refleksikan. Contohnya, saya membuat video pembelajaran tentang pecahan sederhana. Bukan pecahan sederhana, contohnya menjumlahkan pecahan berpenyebut beda. Nah, awalnya saya mengajar, siswa kurang memahami, kadang menggunakan media video pembelajaran pun kurang mengerti. Akhirnya saya merefleksi, kenapa saya harus buat ini? Karena untuk menjawab dan untuk bisa
membuat siswa itu lebih mudah dan memahami dengan apa yang saya buat pada video. Nah, itu refleksinya. Terus karya teknologi sederhana, karya seni kompleks. Nah, di sini Bapak Ibu karya seni sederhana ini pasti Bapak Ibu bisa mendefinisikan sendiri. Alat peraga sederhana. Kalau kemarin saya punya karya seni sederhana ini, yaitu saya ambilkan alat peraga yang pernah saya dan siswa buat atau siswa-siswa pernah buat, lalu saya simpan, biasanya berupa poster, biasanya berupa alat-alat peraga yang pernah dibuat. Contoh punya saya seperti ini. Punya saya itu poster. Poster itu anak-anak menggambar terus membuat poster apa. Nah, itu juga termasuk karya seni sederhana tuh. Terus karena saya juga guru kelas, satu sisi juga mata pelajaran saya adalah matematika. Jadi kemarin saya lampirkan itu bukti-bukti saya menjadi guru wali kelas. Artinya guru kelas SD. Kemarin yang saya kumpulkan juga karya seni sederhana itu berupa anak-anak membuat lampu lalu lintas sederhana. Nah, itu saya fotokan, lampirkan, lalu saya deskripsikan. Kalau Bapak Ibu pernah dengan anak-anak membuat karya seni sederhana berupa tarian atau apa dan lain-lain, punya buktinya, maka itu dilampirkan. Karena itu wajib dilampirkan, supaya Bapak Ibu mendapatkan nilai. Nah, seperti itu. Berikutnya di sini kategori karya teknologi. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan. Nanti Bapak Ibu baca-baca saja kategori sederhana. Jadi seperti ini kalau Bapak Ibu yang pernah punya karya-karya ini ya kalau bisa nanti difoto, disimpan, lalu dibuatkan deskripsinya, lalu dikirimkan linknya untuk penilaian portofolio. Karya seni nanti Bapak Ibu baca. Alat peraga ini biasanya lebih banyak pada guru penjas paling banyak ini nih kalau ada. Nah, seperti yang tadi bilang, kategori kompleks, ada 4 buah poster, setiap 4 poster ada gambar. Nah, saya kebetulan alhamdulillah semasa menjadi guru kelas saya menyimpan kurang lebih 2 atau 3 tahun punya poster yang pernah saya simpan sampai alhamdulillah sudah kusam. Tapi mau tidak mau itulah yang menjadi bukti kita pernah melakukan kegiatan kategori alat peraga nih. 4 set alat permainan pendidikan. Nah, kalau ada setiap set model. Jadi kalau pernah Bapak Ibu buat, alhamdulillah mantap. Kategori sederhana ini poster kita buat lagi, artinya ya kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya jangan direkayasa Bapak Ibu. Nah, itu penjelasannya. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, ini 5 dan 6 ini tidak wajib, ibaratnya sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan pun tidak dapat apa-apa. Artinya ini kalaupun ada dinilai, kalaupun tidak ada tidak dinilai. Prestasi hasil kompetisi, Bapak Ibu pernah mengikuti ya, kegiatan apa? Kompetisinya apa? Pernah dapat juara atau tidak? Kalau punya saya kemarin prestasi hasil kompetisi, saya pernah mengikuti pelatihan pembuatan video pembelajaran dan alhamdulillah dapat juara juara 4 ya, tidak salah. Ya, juara 4 saya lampirkan, buat linknya saya kirim. Tapi setidaknya menambah nilai. Kalaupun di UKIN yang wajib kita masih kurang, kita tambah-tambahin di sini ya alhamdulillah ada tambahan nilai. Lumayan nih skornya. Ada 3, 2, 1. Bisa tambah. Kegiatan pengabdian. Nah, ini sering ada di sekolah. SK. Jadi SK-SK yang harus dimiliki Bapak Ibu itu pernah mengikuti. Bapak Ibu pernah ditetapkan SK-nya menjadi ketua panitia Idul Kurban. Nah, pakai lampirkan SK-nya. Bapak Ibu pernah ditunjuk menjadi punya SK terkait dengan ujian nasional, USP, UAS. Nah, atau PPDB. Nah, itu dilampirkan. Atau Bapak Ibu pernah menjadi ketua RT tapi punya SK, lampirkan.
Bapak Ibu pernah ditunjuk sebagai ketua pemuda, punya SK, lampirkan, seperti itu. Jadi ya kegiatan ini tidak wajib, tapi dikerjakan seperti tadi saya bilang, hukumnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu kerjakan, lampirkan, dapat nilai, tidak dilampirkan, tidak dapat nilai. Jadi ya sebisa mungkin ada, jangan sampai tidak ada. Kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Artinya ini kan tidak wajib. Berperan aktif dalam kepanitiaan nasional. Nah, jadi apa begitu? Kalau kemarin saya tanyakan, boleh tidak saya jadi panitia KPPS? Nah, dari dosen bilang, boleh, yang penting ada SK. Kebetulan jadi ketua KPPS, saya lampirkan. Gitu. Berperan aktif dalam kepanitiaan nasional, nah ini juga berperan aktif dalam kepanitiaan nasional, terus berperan aktif dalam kepanitiaan kabupaten, desa, sekolah. Nah, kalau kita guru banyak di sekolah, maka SK-SK itu Bapak Ibu lampirkan sekalipun 0,2, tapi kalau banyak SK 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2, alhamdulillah banyak nilainya juga tuh. Oke Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ya, saya cuman bisa berbagi karena saya berpikir kita senasib dan sepenanggungan, saya merasakan susahnya, pasti Bapak Ibu juga akan merasakan itu. Susah senangnya mengikuti proses PPG ini, saya mengalami ada banyak kesulitan, terus ada banyak senangnya dan lain-lain. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga pernah mengalami, nanti akan merasakan itu. Insya Allah yang penting yakin, Bapak Ibu sudah cari, Bapak Ibu sudah berbuat, ya berpikirnya siapa yang cari, dia yang dapat. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.